Ya. Selamat malam, Om. Ya, jadi gini. Saya tidak pernah mengatakan Anwar Satibi ini ditahan gara-gara Krishna dengan Acong. Emang Krishna dan Acong itu siapa? Ya, nggak ada pengaruhnya kalian ini. Krishna itu jadi pengacara Lisna ke Sukabumi cuma 1 kali aja. Yang lain dia banyak ngomong-ngomong aja, podcast-podcast, kemudian masukin TV, bahwa seolah-olah membela orang yang terzolimin. Padahal kalian tuh mengadu domba antara bapak dan mantan istri. Bapaknya jelas-jelas sudah bercerai 13 tahun lalu. Kemudian anaknya ini dirawat sama bapaknya. Setelah 8 tahun di neneknya, diserahkan kepada bapaknya. Bapaknya kawin tuh udah nggak diambil, ibunya kemana. Tiba-tiba anaknya ini tinggal di pesantren. Kemudian pulang liburan 5 hari 7 hari kemudian sakit, kemudian dibunuh sama Teni Rida, meninggal. Nah kemudian hanya aja polisi berarti dalam perkara ini polisi itu ragu ya siapa pembunuhnya, matinya gara-gara apa? Padahal bapaknya Nizam tidak disidik dalam perkara pembunuhan, hanya penelantaran pembiaran. Dianggap kenapa tidak dironsen. Saya tanya ke polisinya, Pak mana visumnya, saya pengen tahu nih Pak, kalau pembunuhnya gara-gara menelantarkan anak Pak, bebaskan itu Teni Rida. Oh ini bisa mati bisa, berarti Bapak ragu. Dari judul penyidikan pasalnya aja kita udah ragu, penelantaran anak. Kasus pembunuhan dituduh menelantarkan anak, sedangkan bapaknya sebagai pelapor. Ya tolonglah, harusnya kalau udah kasus begini Pak Polisi, walaupun sudah dengan RDP dengan Komisi 3, Bapak kan punya kewenangan penyidikan. Belum yakin juga kan Bapak, dari awal kan kita sudah berkomunikasi. Bagaimana perasaan polisi menangkap pelapor yang membantu memberi kesaksian ketika kematian. Kan polisi jelas-jelas mengatakan dalam kesaksian Surahmat, kejadian tanggal 18 Februari 2026 jam 18.22 sampai 22.58. Sore hari Nizam ini dalam keadaan segar sehat. Hanya diurut, memang sakit, tapi kulitnya tidak ada bekas luka. Berarti tempus perkara tersebut adalah pada tanggal 18 jam 6 sampai jam 10 malam. Kenapa lagi dikait-kaitkan dengan peristiwa sekian lalu, peristiwa sudah bercerai lalu, peristiwa ini tetangga ini memberi saksi. Kenapa LPSK dengan mau perlindungan konsumen saksi dan korban sampai harus melindungi ibunya Lisna? Apa? Ibunya Lisna tidak punya legal standing melaporkan karena mereka adalah pernikahan siri dan justru dialah yang menelantarkan Nizam ini sehingga dirawat oleh ibu yang tidak bertanggung jawab, ibu yang membunuh dengan meminumkan atau air panas. Terus sekarang dikatakan anak ini sakit. Datanglah polisinya, penyidiknya, Pak Sidik bilang, aduh ini tega ini, apa-apaan sih Pak gitu. Kalau saksi ahli mengatakan ini apa, ayo kita gelar kembali perkara ini. Harusnya biarkanlah hakim yang menghukum. Harusnya apakah penahanan itu penting? Gak enak nanti sama ibunya. Aneh loh, lucu loh. Bapak yang kehilangan anaknya mati, bapaknya ditangkap, ditahan. Tidak ada rasa kemanusiaan sedikit pun. Hanya ingin mengatakan bahwa Polres penyidik itu hebat, dalam waktu singkat bisa menyepat gitu. Padahal enggak Pak, nanti resiko loh. Dalam 2 LP yang berbeda ini, LP penelantaran dengan LP pembunuhan. Ya kan? Dengan memadukan undang-undangnya juga agak aneh gitu. Harusnya cabut aja semua laporan dia, dibuat laporan yang dibuat oleh polisi, bukan laporan pelapor ditangkap karena dilaporkan. Kan terbalik. Yang dilaporkan itu adalah ibu kandungnya yang menelantarkan anak ini. Dengan modal nangis-nangis dibawa ke Komisi 3 sama Krishna. Kemudian beginilah. Akhirnya Komisi 3 jangan ada, lindungi ini. Akhirnya kan terjadi. Kalau Kapolresnya tidak menahan ayah Nizam, nanti dibilang tidak profesional. Kalau menerima laporan kita tahu nggak, di Bareskrim kita ngelaporin si Lisna. Sekarang dilimpah ke Polda Jawa Barat. Nah, nanti kita lihat. Masih ada model-model seperti ini. Harus bijaksana. Yang dulu aja jambret mati, jadi tersangka yang dijambret, akhirnya dihentikan kok.
Ya, kenapa harus nunggu lama-lama di pengadilan? Ya harusnya mengerti lah seperti itu. Nah, kemudian ya kita nggak apa-apa. Cuman saya minta nanti suatu saat hakim membebaskan Ayah Nizam dan dia bukan pelaku pembunuhnya. Tolong ya Pak polisi yang nahannya gantian yang masuk penjara. Tolong ya Krisna, Acong ya gantian ya nanti kalau kalian misalnya salah gitu. Tuh lihat tuh komen-komen tuh nggak ada yang mendukung bapak ini masuk penjara. Semua pada aneh, pada kaget gitu. Saya pun secara kasat mata nggak. Kok dikaitkan dari mental, psikis, dari tetangga-tetangga yang mananya. Banyak pernyataan-pernyataan saksi yang kita anggap menggiring dan ini adalah satu kezaliman dalam penegakan hukum menjadikan Ayah Nizam yang bawa anaknya hilang, mati, dibunuh oleh TR, dijadikan ditandan di penjara saat ini. Demikian. Nah, masalah Acong, gini lu ini Acong ini gua aneh juga ngelihatnya. Masa dia ngomong, kenapa aparat menuduh kami memenjarakan kamu nggak ada apa-apanya? Cong, lu tuh waktu BAP pertama itu lu nggak ada waktu mendampingi ini. Sekarang lu juga nggak pernah ke Sukabumi, Cong. Krisna, Acong itu nggak pernah ke Sukabumi. Beda sama Farhad Abbas mendampingi. Lihat tuh di semua foto penyidikan ada Farhad Abbas. Kalian kan pernah nelpon saya, waduh jauh banget katanya. Jauh sampai ke desa-desa. Lu baru naik mobil 3 jam aja udah merasa jauh kok. Ya kan kalau gua dokumentasi, gua singgah ke Alfamart, ke Indomaret, ke warung, gua driver pergi merokok, minum kopi, saya kenalan sepanjang jalan Sukabumi yang kawinan saya mampir. Ya sekali aja satu saat saya jadi caleg di Sukabumi kan, bahwa ada wakil rakyat atau Farhad Abbas yang pembela kaum lemah yang bisa menyentuh sampai ke desa-desa pelosok gitu. Kita naik jalan-jalannya, saya ke Pelabuhan Ratu 30 tahun lalu saya pernah ke situ. Kemudian ke restoran disambut baik oleh masyarakat Sukabumi. Kalau kalian cuman ya tangkap ini, ya gini-gini, tidak takut sama Farhad. Ya, kalau pengacara itu nggak kayak gitu. Pengacara itu kayak Farhad Abbas nih, gitu kan? Kita jelas sama polisinya, Kapolresnya kita kenal, Kapolres Polisi Jakarta. Kayak nggak kenal aja, main tahan-tahan nih. Oh penyidiknya katanya, dilempar ke penyidik. Penyidik gimana? Wah ini kewenangan kami. Nanti ada yang teriak, gini. Ya, nanti saya tanya, Pak, Bapak itu apa buktinya? Ada nggak nemuin bukti dari WA-nya tentang percakapan itu? Percakapan itu apa? Berantemnya masalah lain, komunikasinya masalah lain, ya kan? Kan ini kan kalau saya lihat nih kayak April Mop, kayak mengaku nih gua habis membunuh orang, gua habis maki orang, padahal April Mop 1 April. Terus polisi nggak ngelihat bahwa itu hari bohong-bohongan, hari 1 April. Hanya nggak pikir itu hari 1 April, nggak pikir hari apa, yang penting lu ngomong begini berarti benar. Kalau membuktikan silakan di pengadilan. Nah itulah kejadian yang dialami oleh Anwar Satibi. Anwar Satibi nggak bisa ngapa-ngapain. Bagaimana dia berjuang hidup, udah mengawasi, mengontrol anaknya, menyekolahkan anaknya, membiayai, ngasih makan. Dia bilang anaknya udah lama sakit, berarti sekolah kan punya tanggung jawab. Sekolah kan ditanya, apakah ini anak sakit selamanya? Apakah ini dia sakit paru-paru, apa sakit mah akut atau apa? Waktu pulang itu, waktu meninggal tuh 30 jam itu Anwar Satibi tidak bersama. Dulu pernah anaknya marah, kayaknya nggak boleh katanya, anaknya pernah dipukul bapaknya. Emang nggak boleh? Kalau gitu dijadikan tersangka juga itu guru-gurunya, kepala sekolah, kemudian dokter-dokter yang hari itu nggak pernah tes ronsen, jadiin tersangka semua. Karena membiarkan, jangan Anwar Satibi. Udah anaknya mati, udah anaknya dibunuh sama istrinya, dia pelapor, dia jadi tersangka. Kira-kira seperti itu. Makanya di Indonesia ini harus salam hukum jadi hukum kok. Saya banyak kok menemuin beberapa kawan-kawan polisi yang keras kepala, yang merasa benar, tapi KO semua. Terus ketika udah kalah, masih ngomong pinter, masih ngomong hebat, ya kan? Makanya Pak Polisi, kalau Bapak ragu, jangan tahan orang dulu, sidik aja sampai P21. Kemudian nanti pengadilan. Kalau saya sih penahan itu nomor 2 bagi saya. Saya baru ikhlas kalau hakim yang memerintahkan penahanan. Kalau masih polisi jaksa yang menahan, dicari-cari alasannya, gara-gara mungkin orang itu nggak punya uang, gara-gara orang itu dianggap lemah, dianggap nggak enak kalau nggak nahan. Di Amerika itu nggak ada tahan-tahan Pak. Perkara apapun yang penting ada uang jaminan $5.000 yang melarikan diri nggak akan ditahan.
Kalau di sini maupun uang 1 triliun, kalau polisi mau nahan ya tahan. Nggak ada peduli. Diketahuan nih kalau di Amerika nahan orang anaknya dibunuh, bapaknya ditahan juga. Yang lapor adalah ibu yang lagi berantem, bapaknya yang dulu ninggalin anaknya, melantarkan anaknya. Dia pergi kawin, dia pergi di TKI, kemudian bapak yang jaga, anaknya mati dibunuh tiri, bapaknya juga dilaporin kan? Itu kan kelewatan. Kan? Kalau hanya dihukum penjara, ini anaknya mati, itu lebih dari hukuman penjara. Terus dihukum penjara lagi bapaknya gitu. Maksud saya, gue nggak ikhlas kalau polisi yang nahan Anwar Satibi. Kalau hakim sih masih ikhlas, mungkin ada sisi intuisi atau feelingnya atau hati nurani hakim itu tahu ini pantas dihukum gitu. Tapi kan ada alasan pemaaf. Makanya dalam Islam itu ada kisos. Kalau dimaafkan bisa hilang. Padahal kan yang bisa memaafkan hanya Allah. Tapi rasa kemanusiaan itu ada. Banyak orang-orang perkara pembunuhan dimaafkan dengan membayar diat dan kalimat maaf. Itulah kemanusiaan. Bahwa mungkin manusia waktu itu ada setannya, ada emosional sifat-sifatnya, sifat membunuhnya kan. Tapi kita dimaafkan, bebas. Nah tapi kalau nggak dimaafkan ya dibunuh juga gitu. Nah jadi untuk Acong dengan Krisna udah deh, nggak usah terlalu banyak ngomong lo. Lu ditahannya bukan gara-gara gua nuduh lu tuh nggak punya gigi, nggak punya kekuatan untuk menahan orang. Lu nya tuh membawa opini, menggarang-garang, mana aparat nuduh kita, nggak ada. Sebentar lagi klienku akan bebas, ya. Dia keadilan akan bebas. Ini hujan panas nih di dunia ini gara-gara tertahan orang yang nggak bersalah, kira-kira seperti itu. Ini udah hukuman Tuhan dirasakan di dunia ini. Bapak yang anaknya dibunuh istri tirinya, tiba-tiba jelas-jelas dengan lantang Kapolres bilang, locus tempusnya, dicari kesalahannya. Hanya gara-gara anak itu bapaknya nggak masuk pulang. Kenapa? Malamnya nggak bawa ke rumah sakit? Karena puasa pertama. Teni Rida melarang, tidak ada bidan, tidak ada dokter. Besok aja, besok dibawa, baru meninggal malamnya kan? Yang salah siapa? Ditanya Haji Isep, yang bunuh siapa? Ibunya. Tangkap, 4 hari penyidikan. Untung pengacaranya nggak sepintar saya, jadi nggak ada perlawanan. Akhirnya di sekolah aja, datang lagi pra peradilan, ngomong akan menang, kalah gitu. Nah kalau ini CCTV harus kita pra peradilan. Apa nggak sabar Pak polisi nunggu sampai terbukti dulu itu? Kali aja bukan si Terry yang bunuh, mungkin dibunuh gara-gara sakit. Ya terus ulangi lagi, masukin aja penjara 3-3. Terry masukin penjara gara-gara nggak bawa rumah sakit. Ibunya dan ibu si Lisda masukin penjara juga, masukin aja penjara bertiga. Tapi jangan polisi yang menjarain, tunggu hakim dong, hakim. Ya. Saya sebenarnya nggak mau bicara menutupi kekurangan-kekurangan kelemahan dari tingkat penyidikan gitu. Tapi karena dibaikin juga nggak bisa, teman-teman penyidiknya nggak bisa dibaik-baikin. Tetapnya ingin lapor Pak DPR. Sesuai perintah dari Ketua Majelis Habibur Rahman, sudah kami siapkan nih 2 orang tersangka, ibu anak. Jadi pembunuhnya 2 ya. Bapak nggak bisa membedakan mati gara-gara apa? Gara-gara dibiarkan bapaknya atau gara-gara dibunuh ibunya? Nggak bisa ya? Seperti itu ya penyidikan. Oke, demikian. Makasih. Kelanjutan laporan terhadap Krisna di Polda. apa tahapnya udah sampai mana? Itu tidak akan pernah berhenti. Mau nunggu putusan yang bebas pun tetap akan berkelanjutan. Oke? Penyelidikan atau Penyelidikan. Ya pasti terhalang gara-gara ditahan ini si Isap, tapi mudah-mudahan bisa diperiksa ke Sukabumi. Diimpakan aja perkara soal Sukabumi. Jadi polisi itu bukan pintar mengorek-orek mencari kesalahan, menghubung-hubungkan. Ini anak mati karena dibunuh, disiram air panas. Jangan lagi dibalik-balik, bapak nggak bawa rumah sakit. Akhirnya kena air panas dikit. Itu air panas. Kalau nggak ada air panas nggak mati nih anak. Oke? Nggak ada orang mati gara-gara sakit kecuali ditabrak. Kan masih sehat itu anaknya. Oke, makasih. Bang, satu dong bang.